Bab ketiga, Nuzulul Quran. A. Pengertian Nuzulul Quran. Secara etimologis, kata nuzul berarti al-hululu fi makanin wal auyu bihi, menempati suatu tempat. Orang Arab mengatakan nazalal amiru al-madinata. Pangeran itu, al-amir, pangeran itu, nazala, bertempat tinggal, al-madinata, di kota. Maka kata nazala dalam contoh kalimat tersebut bermakna bertempat tinggal. Dalam bentuk muta'addinya, kata an-nuzul dapat bertransformasi menjadi kata al-inzal. An-nuzul artinya turun, sementara al-inzal artinya menurunkan. Bentuk muta'addinya. Al-inzal ini bermakna ihlalul ghairi fi makanin wa iwa'uhu bih. Menempatkan sesuatu pada suatu tempat. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin." Wa qul, dan katakanlah dan berdoalah, Rabbi, ya Tuhanku, anzilni, tempatkanlah aku, munzalan mubarakan, pada tempat yang diberkahi, wa anta khairul munzilin, dan engkau adalah sebaik-baik yang menempatkan, memberi tempat. Kata anzilni, kata anzala di situ bermakna menempatkan. Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-29. Dalam arti lain, kata an-nuzul dapat bermakna inhidaru syai'i min uluwin ila suflin. Inhidar, meluncur, merosot, ya. Meluncurnya sesuatu dari atas ke bawah, min uluwin ila suflin. Seperti dalam kalimat nazala fulanun minal jabali. Fulan nazala, turun, meluncur, merosot, minal jabali, dari gunung. Dalam bentuk muta'addinya, al-inzal juga dapat bermakna tahrikus syai'i min uluwin ila suflin. Tahrik, mendorong, menggerakkan sesuatu dari atas ke bawah. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzala minas sama'i ma'an. Wa anzala, dan ia menurunkan air, minas sama'i, dari langit. Wa anzala minas sama'i ma'an. Quran surah Al-Baqarah ayat ke-22. Pengertian etimologis di atas bersifat atau bernuansa makaniyah, tempat, dan bernuansa jismiyah, fisikal, sehingga tidak tepat digunakan untuk memaknai turunnya Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran yang diturunkan bukanlah sesuatu yang bersifat jismiyah. Al-Quran tidak bersifat jismiyah, tidak bersifat fisikal, sehingga karena ia tidak bersifat jismiyah, tidak memerlukan tempat. Dan turunnya tentu bukan turun dari atas ke bawah kayak benda-benda biasa. Jadi nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, haruslah dipahami secara majazi atau secara metaforis, secara majas, bukan secara hakiki. Maka makna majazinya dari turunnya Al-Quran adalah al-ilharu, menampakkan, atau al-i'lamu, memberitahukan, atau al-ifhamu, memahamkan. Dengan pemahaman secara majazi, secara metaforis tersebut, maka
nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, bermakna proses penampakan, pemberitahuan, dan pemahaman Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Secara terminologis, yang dimaksud dengan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, adalah cara dan fase turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi secara terminologis, turunnya Al-Quran adalah cara dan fase turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti disebutkan dalam kitab-kitab ulumul Quran, bahwa sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran terlebih dahulu diturunkan Allah ke Al-Lauhul Mahfuz. Kemudian dari Al-Lauhul Mahfuz diturunkan lagi ke Baitul Izzah di langit dunia. Barulah dari Baitul Izzah Al-Quran diturunkan melalui perantaraan Malaikat Jibril alaihissalam secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW.